Hai semua, kali ini kita akan membahas mengapa Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang. Amerika Serikat atau AS telah menendang Indonesia dari daftar negara berkembang. Artinya, Indonesia diperlukan sebagai negara maju. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut untuk mengurangi jumlah negara yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam hal perdagangan. Pada saat Donald Trump menjabat, hal tersebut berdasarkan catatan yang dirilis oleh Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR. Artinya, Indonesia sudah dianggap sebagai negara maju dan saat ini akan dikenakan tarif yang lebih tinggi atas barang yang dikirim ke Amerika Serikat. Indonesia tidak berhak lagi menerima Generalized System of Preference atau GSP. GSP merupakan program pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang terdaftar dalam fasilitas keringanan tarif bea masuk, sehingga produk bisa bersaing di pasar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan Amerika Serikat terbaru itu merupakan suatu hal yang membanggakan, apalagi kini Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara G20. Kata beliau, justru kita berbangga, kita kan G20, kita sekarang ekonomi 15-16, dan kita Purchasing Power Party atau PPP, kita nomor 7. Masa dianggap berkembang, kata Airlangga di BPPT, Jakarta Pusat. Masuknya Indonesia dalam kategori negara maju bukan tanpa risiko. Ancaman defisit neraca perdagangan diperkirakan akan semakin dalam. Ini karena bea masuk impor barang Amerika Serikat kini akan semakin tinggi. Selain itu, USTR juga membuat daftar negara-negara yang dikeluarkan dari daftar negara berkembang. Di antaranya adalah Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, dan China. Selain itu ada Kolombia, Costa Rica, Georgia, Hong Kong, India, Kazakhstan, dan Republik Kirgiz. Selanjutnya ada Malaysia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Romania, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Ukraina, dan Vietnam. Menurut USTR, keputusan untuk merevisi metodologi terkait negara berkembang untuk investigasi tarif perdagangan penting untuk dilakukan. Sebab, pedoman yang digunakan sebelumnya sudah usang lantaran dibuat tahun 1988. Pembaruan ini pun menandai langkah penting kebijakan AS yang sudah berlangsung selama 2 dekade terkait negara-negara berkembang. Berdasarkan rilis resmi USTR, ada 3 aturan mengapa sebuah negara tak lagi masuk kategori berkembang dan tak berhak mendapatkan perlakuan spesial dari AS. Pertama, pendapatan nasional per kapita di atas 12.000 USD. Kedua, share ke perdagangan dunia lebih dari 0,5%. Ketiga, mempertimbangkan keanggotaan di Organisasi Ekonomi Internasional. Pendapatan nasional per kapita Indonesia baru 3.027 USD per 2018. Namun, Indonesia masuk kategori kedua dan ketiga. Menurut data The Global Economy, share ekspor Indonesia tercatat sudah mencapai 0,91% per 17. Selain itu, Indonesia merupakan anggota G20. Perwakilan dagang Amerika Serikat mempertimbangkan bahwa negara dengan share 0,5% atau lebih di dalam perdagangan dunia merupakan negara maju. Jelas USTR. Keanggotaan G20 mengidentifikasikan bahwa sebuah negara itu maju, lanjut USTR. Dua faktor itu pun menyebabkan Indonesia dan sejumlah negara lain tak berhak lagi mendapatkan perlakuan khusus. Tentunya, kenaikan status ini tidak otomatis menjadi pertanda bagus. Pasalnya, para eksportir Indonesia menjadi terdampak negatif karena kehilangan insentif dagang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Sinta W. Kamdani mengatakan kebijakan AS ini tentu akan berdampak bagi Indonesia, khususnya dalam hal perdagangan antara Indonesia dengan negara Paman Syam tersebut. Kata beliau, kalau benar ini terjadi akan berpotensi berdampak pada pertama, manfaat insentif Generalized System of Preference atau GSP Amerika Serikat untuk produk ekspor Indonesia karena berdasarkan aturan internal Amerika Serikat terkait GSP. Fasilitas GSP hanya diberikan kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai LDC dan negara berkembang, kata dia saat berbincang langsung.
Dampak selanjutnya yang kita hadapi, kata Sinta, Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi dalam kegiatan perdagangan dengan Amerika Serikat. Hal ini tentu menjadi kurang menguntungkan bagi Indonesia. Kedua, semua produk ekspor Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi perdagangan